Hai guys, selamat siang. Karena ini bikinku siang ya guys ya. Nah, jadi tadi tuh aku scroll Facebook, terus aku tuh lihat beritanya tuh bikin apa ya, mencengkangkan, pokoknya campur aduk lah. Karena ini tuh pembawaan ceritanya tuh sangat lucu loh guys, maksudnya dengan nama yang disamarkan itu loh, kayak gemes aku kayak gitu loh. Nah, ini kita baca ya guys ya. Tapi sebelum aku membacakan, jangan lupa subscribe ya guys ya. Aku akan membawakan cerita atau berita yang pastinya berita. Aku tuh cerita tuh jarang, apalagi cerita tentang nyonyaku atau tuanku ya guys ya. Nah, ini aku mau bacakan ya. Ini tuh dari berita Apa Kabar Plus guys. Aku tuh seneng baca ini soalnya dia tuh memang campur beritanya guys. Jadi ada kayak pribadi, entah kayak kekerasan, entah itu apa, pokoknya campur dari negara lain juga kayak gitu. Kayak yang kemarin juga itu ya, aku bawakan. Nah, ini ya, ini belum aku membaca guys ya. Kalian tuh jangan ketawa, rungok sih lagi komen kayak gitu ya guys ya. Mendarat di Juanda tanggal 15. Lady minta dijemput John tanggal 20. Jadi Lady itu istrinya, John itu suaminya kayak gitu. John temukan aroma spesial lain di tubuh istrinya. Spesies ya, bukan spesial tapi spesies kayak gitu loh. Dari sini aja aku udah ketawa loh guys bacanya guys. Kenapa harus spesies kayak gitu loh. Tak hanya itu, di folder galeri video, John menemukan beberapa video adegan hoho hihi antara Lady dengan Ferguson. Jadi Ferguson itu selingkuhannya guys kayak gitu. Diiringi Peki ya, Peki Kawajal. Perjuangan yang sangat lantang, tertanda semangat keduanya sangat membara melakukannya. Jadi si John ini tuh menemukan video hohohihinya si Ferguson sama si siapa tadi si Lady kayak gitu loh guys. Jadi dari Surabaya ya guys ya. Kemesraan cuti lebaran yang diambil oleh Lady untuk pulang dan berkumpul dengan John sang suami di kampung halamannya kawasan Nganjuk harus berakhir dengan huru hara ngono loh guys, huru hara guys. Pasalnya berawal dari tanpa sengaja John melihat tiket pesawat yang dibeli istrinya. John menemukan beberapa fakta. Hal tersebut terungkap saat John bermaksud membantu istrinya nyicil kemas-kemas barangnya untuk persiapan kembali ke Hong Kong setelah sepekan lamanya berada di kampung halaman untuk menikmati cuti lebaran. Di tengah kesibukan beberapa tersebut, ketiba John penasaran dengan isi sebuah dompet map kecil yang berisi setumpuk kertas dan paspor. Karena penasaran, John pun membukanya dan melihat satu persatu dengan dimulai dari paspor istrinya. Betapa terkejutnya John waktu melihat stempel di paspor istrinya tertera tanggal 15 April telah memasuki wilayah NKRI dari Hong Kong. Melihat hal tersebut, John masih berprasangka positif dengan mengatakan mungkin imigrasi salah nyetempel. Nggak mungkin kan, nyetempel kan stempel hari itu nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau salah ya semuanya harus salah semua kayak gitu loh guys. Lah, kenyataannya John menjemput istrinya sampai kenyataannya John menjemput istrinya di samping pintu kedatangan internasional Bandara Juanda pada 20 April petang. Jadi siang guys, tanggal 20 April ini. Namun prasangka positif John mulai goyah saat selembat kertas pembelian tiket pesawat melalui sebuah agen travel di Hong Kong menyebutkan sebuah jadwal penerbangan untuk istrinya di mana Lady terbang dari Hong Kong pada pukul sekian tanggal 15 April dan mendarat di Juanda pukul sekian pada 15 April pula. Oke. Dan selanjutnya juga disebutkan Lady akan kembali terbang ke Hong Kong dari Bandara Juanda dengan maskapai yang sama pada tanggal 14 Mei. Jadi dia tuh di sana hampir
hampir sebulan ya guys ya. Jadi pulang tanggal 15, datang lagi tanggal 15 Mei kemarin. Kok kemarin toh 14 Mei yo, belum toh ini hari 4 atau 10 hari nih. Wah, gempar ini. Tanggal-tanggal tersebut tidak sesuai dengan pengakuan Lady terhadap John yang mengaku hanya diberi waktu cuti selama 2 minggu oleh majikan. Hingga karena hal itu Lady menyatakan dirinya akan kembali terbang ke Hong Kong pada tanggal 4 Mei. Hari ini dong. Jadi hari ini dia mau hohihi lagi bersama Forguso. Setelah dikonfrontasi ke Lady, di mana awalnya Lady menggelak namun dengan ekspresi wajah pucat pasi. Ya iyalah, mesti gugup lah ya. Soalnya kan udah terbongkar gitu loh guys. John pun mulai memeriksa 3 smartphone milik Lady, 3 telepon, 3 HP. Wah, kayak HP ini gua apa loh guys. Dimana sebelumnya hanya ada 2 smartphone saja yang diketahui, sedangkan yang satunya disembunyikan dalam koper. Dari hasil pemeriksaan tersebut, John menemukan fakta bahwa ternyata Lady memang beneran mendarat pada tanggal 15 April dan akan kembali pada tanggal 14 Mei. Namun tidak seluruh waktu cuti Lady ke kampung halaman hanya dia persembahkan untuk John saja. Pria idaman yang telah 2 tahun lama menjadi hingaan Lady berawal dari dunia maya dan berlanjut ke dunia nyata. Jadi hati-hati untuk kalian yang punya istri suami ya kan, harus ada perhatiannya juga ya kan. Kalian tuh harus memang bukan over ya, intinya protektif kepada pasangan kalian. Seandainya orang selingkuh tuh tidak mungkin nggak ada sebabnya kayak gitu guys. Kalau perempuan selingkuh mesti ada sebabnya, karena apalagi si Lady itu dia bekerja di Hong Kong, dia tuh butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh semuanya. Dia tuh ibaratnya kalau perempuan yang ada di Hong Kong, kerja di Hong Kong itu tidak membutuhkan uang karena dia masih bisa kerja sendiri, tapi yang dia butuhkan itu kasih sayang, perhatian, dan kenyamanan dari pasangannya guys. Jadi untuk kalian yang ada di Indonesia, bagi laki-laki, kamu punya pasangan di luar negeri, entah di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan, atau di mana aja, kalau kalian mempunyai istri atau pacar yang di sini, tolong perhatikan ya guys ya. Itu tuh sangat penting banget dan harus jangan cuek-cuek aja. Pasti kalau kalian cuek-cuek, ya istri kalian selingkuh kayak gitu. Ya kan? Diam-diam setelah ketiga smartphone Lady disita dan dikendalikan oleh John, Ferguson dari sekitar Medaeng, Surabaya pun secara rutin mengirimkan pesan kerinduan, kan? Bahkan tak jarang Ferguson mengirimkan foto ala setrumnya yang tengah membengkak, bak usah disengat lebat, dengan harapan akan berbalas dengan kiriman foto albumnya Lady. Ini channel ya plus.com kita memang bikin cerita tuh memang guyuk ya guys ya. Aku tuh kalau cerita kayak gini tuh kadang guyu-guyu dewe guys di kamar gitu. Tak hanya itu, di folder galeri video, John menemukan beberapa video adegan hohi antara Lady dengan Ferguson, diiringi perjuangan yang sangat lantang tertanda semangat keduanya sangat membara melakukannya. Jadi ya mestilah namanya kenapa loh di video ya kan, batang mah tumpetnya yang ndi wae tetep mambu. Jadi gak usah video lah kalau emang kayak gitu ya kan, goblok bisa lagi ini. Selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Lady, John beroleh pengakuan bahwa tanggal 15 saat dirinya mendarat di Juanda memang dijemput oleh Ferguson dan langsung dibawa ke kontrakan Ferguson yang tidak jauh dari bandara, karena memang Ferguson berprofesi menjadi salah satu pekerja di bandara. Pun demikian tanggal 5 nantinya. Jadi tanggal 4 kan dia ngomongnya mau pulang ke sini. Jadi dia nanti belok lagi tanggal 5 sampai tanggal 14. Jadi dia sama suaminya tuh cuma 2 minggu. Sama si Ferguson juga 2 minggu. Yuk adil loh ya, harusnya adil loh. Pinter ya. Aku kok tegang ya. Tanggal 15 nantinya Lady masih berencana akan kembali ke tempat Ferguson untuk menuntaskan terapi setrum yang dijalani dari Ferguson. Ya Allah, sumpah demi Allah, demi apa ini kok lucu banget kayak gitu loh.
Hal yang paling menyakitkan hati John adalah terhadap Ferguson. Lady mau memberi servis ala makan es krim lollipop terhadap alat setrum Ferguson, sedangkan terhadap John sendiri Lady selalu menolak dengan alasan makruh. Jadi alasan si Lady kalau sama suaminya makruh, kalau sama selingkuhannya enggak, kayak gitu ya guys ya. Dan Ferguson tuh memang sangat-sangat mungkin dia tuh menarik banget sampai si Lady tuh mau ngemut lollipop atau alat strumnya kayak gitu ya guys. Kita nggak takut ke strum atau gimana ya. Hal yang paling John menegaskan di hadapan keluarga bahwa sebelum sampai ke rumah Lady sudah terlebih dahulu menerima donor alat setrum dari spesies lain, ya kan, yakni Ferguson selama 5 hari, dan berencana masih akan bermain hiang-hiangan lagi sampai dengan tanggal terbang ke Hong Kong tiba. Tak ingin berbelit-belit berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan, John langsung mengumpulkan keluarga dari kedua belah pihak dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya. John langsung mengembalikan Lady ke pengakuan mertua atau kedua orang tua Lady. Begitu kantor kelurahan sudah buka, John langsung mulai mengurus proses pencarian, dan saat ini proses pencarian John meskipun belum sampai terdaftar di PA Nganjuk namun terus berjalan. Jadi si John ini udah memutuskan untuk berpisah dengan si Lady guys, karena si Lady lebih lebih memilih John kayak gitu guys. Kenapa sih? Memang kalau kalian udah nggak suka sama suami kalian atau istri kalian, ya wis pakai gue, nggak usah selingkuh ngono lo guys, ya kan. Halim kayak aku nih loh, kayak gitu guys. Jadi aku tuh nggak semua berita yang dari berita Apa Kabar Plus itu aku baca, tapi yang lucu-lucu ya kan, yang seru-seru ya gitu guys. Dan itu seputar ya mungkin banyak ya, mungkin cuma dia ya bukan cuma dia, mungkin udah banyak yang seperti itu, cuma nasibnya dia aja kebongkar kayak gitu guys. Oke lah, gitu aja ya guys, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya guys ya. Bye bye.